Engkau Tuhan kami yang ajaib, yang memberikan damai sejahtera-Mu, membuat kami menjadi tenang menjalani kehidupan kami di tahun yang lampau. Di tahun 2022, Tuhan telah memimpin langkah kami. Kini juga di tahun yang baru 2023 ini Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, berterima kasih atas kemurahan hati-Mu, atas kasih karunia-Mu yang begitu besar berlaku dalam kehidupan kami. Sehingga kami saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, saat ini kami beroleh kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Dan juga pikiran, hati yang tenang kami datang memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bersyukur kepadamu dan bersyukur terus ya Bapa. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Sebab besar kasih-Mu tercurah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami ingin mendengarkan firman-Mu untuk kali pertama di tahun yang baru. Tanggal 1 Januari 2023 hari ini Tuhan. Kami ingin menyatakan rasa syukur kami yang begitu besar kepadamu ya Bapa. Sebab kasih karunia-Mu kami bisa menaruh harap di tahun 2023 ini. Semakin besar tercurah berkat Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semuanya, saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya saya mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya selamat tahun baru buat kita semuanya. Ya, di tahun 2023 tanggal 1 ini kita semua sangat terberkati oleh kasih Kristus, oleh Tuhan kita, sehingga kita bisa bersyukur kepadanya dan kita bisa dengan tenang dan bergembira untuk menyambut berkat Tuhan ya di tahun yang penuh dengan pengharapan. Tahun lalu juga penuh pengharapan, lebih penuh lagi, amin. Ya, itu yang luar biasa ya. Jadi makin bertambah-tambah, makin teguh, makin dikuatkan dan makin dipenuhkan. Amin. Itu yang kita maksud dengan kasih karunia Tuhan yang mengajar dan membimbing kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, jadi mengucapkan selamat tahun baru juga kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, teman-teman yang ada di medsos ya, yang ada di Facebook ya, yang setiap hari juga melalui Zoom meeting ya, ibadah kita yang kita lakukan, dan juga saudara-saudara kami yang selalu punya perhatian di YouTube melalui channel YouTube Gerika Makedonia, dan kami berterima kasih semuanya, khususnya untuk teman-teman yang ada di Facebook ya, karena saya tidak setiap saat bisa membalas komen-komen dan juga doa-doa yang disampaikan di Facebook teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon dimaklumi kalau tidak setiap saat langsung bisa saya jawab satu persatu, tapi saya selalu membawakan di dalam doa kebersamaan kita. Itu adalah sesuatu yang sangat indah untuk kita syukuri bersama, khususnya hari ini. Amin. Puji Tuhan ya. Dan juga yang sudah memberikan subscribe di channel YouTube Gerika Makedonia, saya mengucapkan banyak terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang terus di-upload di video YouTube ya, channel YouTube kita, itu bisa memberkati, meneguhkan iman daripada Bapak Ibu Saudara, dan kita semua bertumbuh maju bersama ya. Terima kasih untuk itu semuanya. Nah, juga hari ini Bapak Ibu Saudara, karena ada juga faktor dari cuaca ekstrim, jadi saudara-saudara kita sarankan saja untuk mengikuti melalui live streaming ibadah pada hari ini ya. Semuanya sehat-sehat saja dan Tuhan memberikan
berkat yang berlimpah untuk kita semua, terutama saudara kita yang sedang dalam perjalanan menuju kembali ke Jakarta dari Sumatera. Tuhan memberkati dalam perjalanan, ya, keluarga Bapak Sianturi, Tuhan memberkati, dan juga yang masih ada di Sumatera saat ini, Tuhan memberkati juga, melindungi semuanya. Ya. Terima kasih untuk itu semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema yang saya berikan, judul pengharapan yang baik harus diteruskan. Pengharapan yang baik, ya, yang dari Tuhan yang sudah sampai pada kita, itu harus kita teruskan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dales, ya Pak, terima kasih, bahwa tahun 2023 ini kita canangkan lagi menjadi tahun pemberitaan kehendak Tuhan yang lebih serius lagi. Kemarin sudah serius, amin. Dan tahun 2023 ini apa? Ditambahkan lagi kata apa? Lebih. Nah, karena Tuhan mau yang lebih, amin. Dia sudah memberikan yang lebih pada kita, lebih dari semuanya, amin. Maka kita pun harus bersikap juga bahwa kita ingin merespon dengan cara yang lebih, karena Dia menyediakannya, amin. Iya, Tuhan menyediakannya untuk kita mampu untuk itu, saudara-saudara. Nah, karena itu, ya, pengharapan yang baik yang telah kita terima dari Tuhan itu harus diteruskan, dan ini saya ajak kita, ya, untuk bisa memahami seperti apa dan mengapa serta bagaimana, ya, bagaimana kita bisa terus dengan konsisten untuk menjaga kesaksian kita, amin. Dan menjaga semangat kita juga. Semangat itu harus dijaga juga, kan? Amin. Kalau enggak bisa juga masuk angin. Maksudnya jadi kendor. Makanya Paulus bilang di Roma 12 apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Iya kan? Ya. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi bahwa semangat itu juga harus dijaga. Ya, nah bagaimana saudara-saudara, dan seperti apa itu? Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, ya. Baik. Oke. Dari ayat 1. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, oleh karena kamu dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema
Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita, telah menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita akan bercermin kepada motivasi daripada Rasul kita, Rasul Paulus. Bercermin. Tahu kan Bapak Ibu bercermin, ya? Kalau kita bercermin, kita jadi bisa melihat seperti apa kita, ya, dari motivasi, ya, motivasi yang dialami atau yang diperlihatkan oleh Rasul kita, yaitu Rasul Paulus. Yang pertama di ayatnya yang kedua dikatakan tadi apa? Kami selalu apa? Selalu mengucap syukur kepada Allah. Amin. Nah, ini adalah tahun baru, ini hari pertama, ya kan? Di mana kita secara bersama-sama di dalam ibadah kita ini mengucap syukur bersama kepada Tuhan. Amin. Atas apa yang sudah kita nikmati, kita rasakan, kita alami, semuanya pembentukan Tuhan dalam hidup kita di tahun 2022 yang lampau, yang baru saja kita lewati. Jadi kita mengucap syukur untuk itu semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur, ya, itu adalah merupakan suatu motivasi yang terbesar daripada Paulus di dalam pelayanannya, ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang kudus, sebagai orang beriman, motivasi yang terbesar di dalam dirinya adalah dia selalu ingin mengucap syukur. Saya percaya karena dia sudah tahu, Paulus sudah tahu, dan kita juga akhirnya jadi bisa tahu, karena dengan mengucap syukur ada semacam energi yang bertambah, ada kekuatan yang bertambah dalam diri kita. Amin. Ya, kalau kita mengucap syukur berarti seperti kita semakin bertenaga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Jadi itu cermin motivasi yang terbesar yang bisa kita lihat dari kehidupan daripada Rasul Paulus, ya. Jadi dia bilang, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu, kalau kita lihat kenapa, ya, kita lihat dulu di dalam Filipi pasal 1. Mari kita coba buka kitab kita, kita mundur sedikit di Filipi pasal 1, ayatnya yang ke-21. Kita lihat, ya. Ya. Saya baca dari ayat 20 terlebih dahulu. Filipi pasal 1 dari ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang apa? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Luar biasa. Amin. Saudara, ya. Karena apa? Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus. Dan apa? Mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa, ya. Jadi saudara, dia melayani saudara-saudara, melayani jemaat, dia bukan karena ada motivasi lain. Bukan karena ada motivasi ingin mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Tidak. Ini adalah kemurnian, amin. Ya, sangat luar biasa. Pantas ditiru, pantas dicontoh, dan pantas diteladani, dan harus diteruskan.
Amin. Ya, itu yang dikatakan Paulus. Jadi dia bukan karena menjadikan pelayanan itu sebagai ladang bisnis. Bisnis is bisnis. Lain kalau di dalam bisnis ada jelas hukumnya. Kan begitu, saudara. Tapi kalau orang tidak bisa membedakan itu, maka pasti motivasinya tidak akan bisa sama seperti Paulus. Ya, bahwa dia punya motivasi melayani karena dia ingin selalu bersyukur kepada Tuhan atas hal itu semua. Ya, bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, ya. Saudaraku, jadi ini adalah merupakan motivasi hidup yang murni, yang pure. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Kita harus teruskan itu. Amin, saudara. Bercermin dari kehidupan daripada Paulus di dalam pelayanannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat kembali tadi ke Tesalonika pasal 1 itu. Jadi Paulus berkata bahwa dia selalu mengucap syukur kepada Allah. Bukan kadang-kadang, ya, bukan kadang-kadang. Jadi kalau orang Batak bilang bukan dan sipata-sipata, gitu ya. Saya padahal ya. Bukan kadang-kadang, bukan sometimes, tapi apa? Always. Kan begitu ya. Apapun makanannya, apapun minumannya, tapi always itu tuh, ya kan? Jadi saudara, apapun masalahnya selalu apa? Motivasinya adalah ingin bersyukur kepada Tuhan. Nah, iya saudara, iklan saja ada yang seperti itu. Apalagi mungkin dia ngambil dari sini kali ya. Ya, cuma dibawa ke dalam bisnis ya. Nah, selalu mengucap syukur ya, luar biasa. Selalu mengucap syukur, bukan kadang-kadang. Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa harus diteruskan, ya. Kenapa saudara? Kita lihat di ayat 3, kembali ke surat pertama di Tesalonika ini, pasal 1 ini ayat 3. Sebab kami selalu, ada kata selalu itu ya, terus gitu, terus lanjut mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada alasan yang kuat, bukan alasan yang membuat bimbang, atau bukan alasan yang dibuat-buat, tapi ada alasan yang kuat, saudara-saudaraku, ya, bahwa dikatakan karena mengingat pekerjaan dan usaha imanmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini yang saya lihat di dalam jemaat Gerika, ya, selama tahun 2022 yang lalu. Amin. Amin. Iya, saudara-saudara. Ya, jadi jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang sebuah gereja yang sangat efektif untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini jarang-jarang nih, ya kan? Yang sangat efektif, ya, yang sangat berdampak terhadap pekerjaan Tuhan. Terhadap pekerjaan dunia ini banyak yang efektif dan berdampak, ya kan? Tapi terhadap pekerjaan Tuhan bagaimana? Kan begitu. Dan bagaimana buktinya? Dan bagaimana kita mengukurnya? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Begitu, saudara. Jadi, saudara-saudaraku, bahwa mereka adalah sebuah gereja atau jemaat lokal sebagai instrumen, sebagai alat di tangan Tuhan, saudara-saudara, untuk satu pekerjaan yang efektif, yaitu apa? Pekerjaan Allah yang sudah selesai di atas kayu salib. Itu jemaat Tesalonika ini adalah sebuah instrumen, alat di tangan Tuhan yang sangat efektif, berdampak, saudara-saudaraku, untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Yang mana pekerjaan Tuhan? Saudara-saudara, bukan pekerjaan Tuhan waktu Musa membelah Laut Merah, itu sudah selesai, itu udah lewat. Ya, bukan itu lagi sekarang. Pekerjaan Tuhan yang efektif untuk menyatakan kuasanya kepada dunia ini. Tapi adalah pekerjaan Allah di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mana di situ dikatakan pekerjaan itu sudah selesai. Amin. Iya.
pekerjaan yang selalu kurang sampai kapan kurang terus? Ya kan, saudara? Apa arti kematiannya? Kalau masih kurang, masih tertutup, semua sudah terbuka. Amin. Penebusan segala dosa itu sudah terbuka, bukan tertutup. Bukan kadang-kadang, itu sudah selesai. Amin. Saudara, itu adalah pekerjaan Allah saat ini yang harus diteruskan sampai Tuhan Yesus datang. 1 Tesalonika pasal 4. Ya kan, saudara? Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu efektif jemaat Tesalonika ini, karena dikatakan meskipun mereka bukan sedikit tantangan. Mereka bukan sedang di dalam bersantai-santai. Mereka bukan sedang di dalam kehidupan yang enak-enak saja. Tidak, saudara. Mereka bukan di dalam segala fasilitas, segala sesuatu ada. Tidak, saudara-saudara. Mereka dikatakan, ya, walaupun di ayat 6 itu, coba kita, dan kamu, ya, telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Itu yang unik. Ya, saudara. Suatu keadaan di mana Roh Kudus bekerja. Itu yang paling indah hidup yang dijalani. Ulang sekali lagi. Hidup yang paling indah untuk dijalani adalah di mana Roh Kudus sedang bekerja di situ. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di situ, nggak usah dijalani hidup seperti itu. Karena apa? Itu pasti sia-sia. Akhirnya kan? Tapi kalau adalah hidup, ada satu jalan hidup, ya, way of life, ya kan, cara hidup yang kita jalani di mana Roh Kudus bekerja, oh, itu sungguh indah. Amin. Saudara-saudara, karena itu pasti berakhir atau akan terus bertumbuh dan maju, dan akan akhirnya adalah kita sudah tahu sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Jadi saudara-saudara, jemaat di Tesalonika ini adalah satu jemaat lokal gereja, ya. Gereja walaupun mereka tidak terlalu besar, tetapi mereka sangat efektif di dalam pekerjaan, menyatakan pekerjaan Allah yang sudah selesai, yaitu salib Kristus. Saudara-saudaraku, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di ayatnya yang kelima kita lihat di sini, ini adalah merupakan cara, ya, cara daripada Paulus untuk mengajar mereka jemaat Tuhan. Ayat 5 dikatakan, sebab apa? Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Wow, luar biasa, ya. Ya, itu sangat benar-benar amazing, ya, saudara-saudara. Karena Paulus menyampaikan firman Tuhan bukan hanya dengan metode kepintaran berpidato, ya kan, atau lip sync. Tahu kan lip sync, ya? Tapi itu sebenarnya bukan dia yang nyanyi, orang lain yang nyanyi, tapi mulutnya apa? Seperti dia yang nyanyi, lip sync kan? Menyanyi lip sync, saudara, ya. Padahal bukan suara dia yang keluar, ya kan? Suara orang lain, tapi sepertinya. Itu kata-kata saja. Ya, firman Tuhan yang disampaikan dengan kata-kata saja, dengan kepintaran mengolah bahasa, saudara-saudaraku, ya. Retorika dan lain sebagainya, itu Paulus katakan itu nonsens. Karena apa? Karena jemaat bukan ingin diajar untuk mempelajari kepribadian pengkhotbah. Tidak. Memang pengkhotbah siapa yang sempurna? Amin, saudara. Firman Tuhan itu yang ingin dipelajari adalah pribadi Yesus. Amin. Iya, karena itu sempurna. Kalau manusia itu bercacat, kan begitu. Jadi saudara-saudaraku, makanya Paulus mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja kepada kamu. Jadi apakah Paulus tidak berkata-kata? Jadi seperti orang yang tunawicara gitu, hanya bahasa Greek begitu, ya kan? Bukan itu maksudnya. Ya,
Paulus berbicara tentang kata-kata, melalui kata-kata yang disampaikan, tapi bukan hanya kata-kata saja. Masalahnya banyak juga orang menyampaikan dari mimbar gereja hanya kata-kata saja. Bukan disertai dengan apa? Dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Bagaimana firman yang disertai dengan kekuatan oleh Roh Kudus? Kalau orangnya tidak yakin, belum dimeteraikan Roh Kudus. Amin. Kalau orangnya yang masih menganggap bahwa Roh Kudus harus diminta untuk datang, ya berarti belum ada. Amin. Iya, saudara-saudara. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus yakin bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Tapi itu bukan karena keyakinan secara mental saja, tapi karena memang Efesus 1 ayat 13 berkata, ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang punya kemungkinan yang sangat besar menyampaikan firman Tuhan bukan dengan kata-kata saja, karena sudah ada meterai Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Iya, saudara. Jadi Paulus katakan dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu apa? Dengan suatu apa? Kepastian yang kokoh. Jadi dia memberitakan suatu jalan kepastian keselamatan masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Sayang giat mah, kata orang Batak, ya kan? Apanya yang sayang giat? Ini bukan sesuatu yang iya dan tidak, saudara. Bahwa Tuhan sudah memberikan darahnya, bahwa Dia sudah mati menebus segala dosa kita. Maka kepada kita firman Tuhan katakan di dalam Roma 5, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Amin. Itu bukan kata-kata manusia, makanya ada kepastian yang kokoh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai besok dan seterusnya. Firman itu akan tetap seperti itu. Amin. Jadi bahwa keyakinan kita bukan dibangun dari bahasa kita, tutur bahasa kita yang sedemikian rupa diolah. Tidak. Kepastian keyakinan kita itu diletakkan, saudara-saudara, pada ansih, ya, pada apa yang sebenarnya tertulis dalam firman Tuhan. Dan itu adalah satu kekuatan yang besar dan luar biasa, iman, ya, yang melekat kepada firman. Bukan iman yang melekat kepada teori atau kata-kata saja. Itu yang Paulus katakan, kami menyampaikan dengan kepastian yang kokoh, bukan dengan mudah-mudahan, saudara-saudara. Ya, semoga. Itulah metode, itu adalah metodologi, ya. Itu adalah cara daripada Paulus mengajar mereka dengan kepastian pengajaran tentang keselamatan yang pasti. Bukan mudah-mudahan yang suatu saat nanti bisa hilang. Gak ada keyakinan yang kokoh di situ. Benar, saudara? Itu keraguan. Iya kan? Bagaimana kalau ada orang berjanji kepada saudara, saya pokoknya saya janji dan akan saya bantu. Nah, misalnya disampaikan begitu. Pokoknya saya berjanji akan saya bantu. Kemudian ada lagi kata-kata yang lain. Ya, saya nggak janji ya. Nah, gimana? Kalau ada orang bilang begitu kepada saudara, saudara minta tolong kepada dia. Yang mana yang lebih meyakinkan, saudara? Belum terjadi nih, belum terjadi. Ada orang bilang, ya pokoknya saya pasti akan saya bantu. Terus satu lagi bilang, ya saya nggak janji ya. Gimana? Yang pertama apa yang kedua? Pak Sinaga ingin pilih. Ya kan? Yang pertama itu. Apa sudah terjadi? Belum. Tapi saudara sudah percaya dengan apa yang dikatakan. Amin. Ya, tapi kalau ada dua orang seperti itu, saya pilih dia aja. Saya pilih yang mengatakan apa? Kepastian daripada dia bilang saya nggak janji ya. Kalau nggak janji ya berarti langsung apa? Langsung menurun semangat orang yang minta tolong. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan dengan seperti yang kedua itu kita berhadapan dengan Tuhan, tapi dengan seperti kata-kata yang pertama tadi. Paulus katakan dengan suatu kepastian, bukan hanya kepastian saja, yang apa? Yang kokoh menurut Tuhan. Menurut Tuhan lagi, bukan menurut manusia. Kalau yang kokoh menurut manusia, ya itu mungkin ya sama seperti hari ini. Banyak saudara kita yang ingin dan yakin bahwa hari ini akan hadir di tempat ini. Ya kan?
Tapi apa? Cuaca membuat jadi kepastian yang kokoh itu jadi apa? Goyah. Itulah manusia di dunia ini. Banyak faktor yang mempengaruhi cuaca alam, sikap dan segala sesuatu di dalam lingkungan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang membatasi intervensi Tuhan di dalam diri kita. Nggak ada. Amin. Siapa? Kuasa apa? Kuasa maut sudah dikalahkan. Kuasa dosa sudah dikalahkan, saudara. Semua dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus kita, lunas dibayar. Roh Kudus ada dimeteraikan di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, menyertai kita. Ada kepastian yang kokoh. Amin. Itu sikap kita menjalani yang akan kita teruskan di tahun 2023 ini. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu pengharapan ini, ya, saudara, pengharapan bukan yang kosong, bukan yang palsu, dan bukan yang mengada-ada. Ini sungguhan, Bapak Ibu Saudara, nyata. Nyata di mana? Nyata di dalam firman-Nya, dan itu kita sambut dengan apa? Iman kita kepadanya. Amin. Maka berlakulah dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani, tanggung jawab kita sebagai apapun kita dan apapun yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada suatu didasari dengan suatu keyakinan yang kokoh, kepastian yang kokoh, saudara. Ya, bukan keyakinan yang ngambang, yang mudah-mudahan. Ya, semoga saudara, semoga diterima di sisinya. Ya, semoga. Kalau enggak, bagaimana? Udah pergi lagi, semoga lagi. Pas masih hidup, kepastian itu, amin. Jangan sesudah pergi baru bilang apa? Ya, semoga dia diterima di sisinya. Jangan, sekarang. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya dikatakan, saudara, ya, dikatakan memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, oleh karena kamu. Begitulah cara, metodologi Paulus mengajar mereka. Dan kita pun harus melakukan hal yang sama. Harus diteruskan, amin. Bercermin kepada apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu adalah merupakan suatu pengharapan yang sangat kuat untuk bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan efektif di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah di ayatnya yang kelima tadi, ya, kita lihat tadi bahwa kenapa kepastian yang kokoh, saudara-saudaraku, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4. Mari. Kenapa pengharapan ini adalah suatu kepastian yang kokoh, saudara-saudaraku? Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, ya, bukan sesuatu yang bisa iya, bisa tidak, bukan begitu. Semuanya adalah janji Tuhan adalah iya dan amin. Semuanya iya bagi Tuhan, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 kita baca. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan bilang kalau orang yang sudah percaya dan punya kesaksian di dalam masa hidupnya, jangan selalu bilang, ya mudah-mudahan nanti kita bertemu. Tidak, saudara. Karena nanti akan dikumpulkan. Yakin, saudara? Amin? Amin. Tuhan akan mengumpulkan. Ini adalah kepastian. Kalau Tuhan yang menyatakan, kan pasti. Bukan mudah-mudahan. Heran saya. Orang yang memberitakan firman keselamatan selalu bilang mudah-mudahan. Ya, semoga kita diterima nanti. Semoga kita selamat. Kok semoga? Saya nggak bisa menerima itu, Bapak Ibu Saudara. Karena bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Ya kan? Kalau kita bepergian, seperti saya katakan tadi, kita mau pergi ke kota Anu, ke luar kota, ya bisa saja mudah-mudahan. Karena bisa saja terjadi, iya, bisa saja terjadi bencana dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan.
Kan begitu, saudara-saudara. Tetapi ketika kita berbicara tentang kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, kok mudah-mudahan? Bagaimana? Mudah-mudahan berjumpa dengan Tuhan? Tidak. Pasti berjumpa dengan Tuhan, akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Walaupun ada saudara kita, ada saudara seiman kita yang sudah mendahului kita, ya kita harus yakin kita pasti bertemu dengan Dia kembali. Amin. Nah, ini kan kepastian yang kokoh karena firman Tuhan mengatakannya. Tapi kalau orang nggak mengerti firman Tuhan, makanya selalu dia bilang apa? Ya mudah-mudahan, ya mana kita tahu. Ya kita lihat nantilah. Loh, kenapa lihat nanti? Lihat sekarang, kawan. Iya kan? Ya. Kenapa lihat nanti? Sekarang. Ini, buat apa ini ditulis? Ya kan? Apa ini hanya lip service saja? Lip sync? Tidak. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan apa? Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, bukan dengan filsafat. Ya kan? Bukan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan teknologi sekalipun. Saudara, tapi ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu jauh di atas, enggak tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan manusia. Kebenarannya jauh di atas, karena itu adalah firman Tuhan yang mutlak benar, absolut, bukan relatif, bisa benar, bisa enggak, bukan begitu, saudara. Ya, makanya Paulus katakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Apa? Ini apa? Ya, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oh, ini suatu kepastian bahwa ketika Tuhan Yesus datang, ternyata saudara-saudara, orang percaya yang sudah meninggal, lalu kita pada saat itu masih hidup. Jadi tidak semua orang mati pada akhirnya, ya. Tidak. Ya kan? Ada lagu bilang nasa jolmai komate. Semua orang harus mati. Belum tentu kalau menurut firman Tuhan. Tidak. Tidak semua orang harus mati. Iya, saudara. Ini rahasia yang kita peroleh dari pemberitaan yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Kenapa? Karena pada saat Tuhan Yesus datang, masih ada orang percaya yang hidup pada saat itu. Ada juga yang sudah meninggal. Amin. Ini mudah-mudahan atau kepastian? Kepastian. Bukan mudah-mudahan. Taruh imanmu di situ yang bersifat pasti, amin. Dengarkan pemberitaan yang selalu membawa kepada kepastian sesuai firman Tuhan. Bukan selalu serba mudah-mudahan, semua mudah-mudahan, ya kan? Akhirnya iblis bersembunyi di situ, berkedok di situ, karena mudah-mudahan. Kan saya bilang mudah-mudahan. Nah, tapi kan keyakinan waktu itu sudah benar-benar yakin. Iya, namanya juga mudah-mudahan. Nah, ayo, ya kan? Tapi kalau di dalam firman Tuhan dikatakan di sini, sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab apa? Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, saudara-saudara, yang mati bangkit, yang hidup akan diubah. Kapan? Ketika Tuhan Yesus sudah turun. Udah turun belum? Ya belum. Tapi ada orang bilang, oh, ada Tuhan Yesus di mana itu? Di goa, di mana? Di kotaan, dibohong semua. Ya kan, saudara? Ada penglihatan apaan? Ya kan, penglihatan dari Hong Kong. Ada itu. Belum turun dia. Amin, saudara. Dia belum turun, kita masih menantikan. Makanya lihat firman Tuhan. Jangan hanya dengar kata-kata orang dengan tipuan-tipuan, segala berita-berita palsu. Ya kan? Apalagi di medsos sekarang ini banyak sekali kepalsuan. Orang percaya yang tidak kuat dalam kebenaran firman Tuhan gampang diombang-ambingkan. Sedikit aja udah langsung kita goyah. Tapi orang percaya yang selalu kuat di dalam kepastian yang dinyatakan, yang dikuatkan, yang diberikan oleh Roh Kudus, maka ayat 17 dikatakan apa? Sesudah itu, ya, sesudah Yesus turun, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di mana? Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Amin, saudara-saudara. Iya, menyongsong Tuhan di angkasa. Ini pasti apa?
mudah-mudahan. Orang yang tidak beriman akan bilang apa? Ya, itu kan kata firman. Lah iya kata firman, kamu percaya atau tidak? Amin. Nah, tapi saya tidak percaya kalau saya tidak melihat. Berarti kau Thomas, ya kan, tokoh masyarakat. Jangan jadi Thomas, ya kan? Jadi tomat juga enggak. Ya saudara. Karena apa? Karena Paulus katakan apa? Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa? Karena percaya itulah Roh Kudus sekarang membuat kualitas hidup kita berharga, lebih berharga di hadapannya. Jangan nuntut terus, harus melihat dulu baru percaya. Tidak, itu orang Israel itu yang jatuh, sedang jatuh. Amin. Iya, karena mereka ingin nuntut, harus lihat dulu baru percaya. Sudah, Tuhan bilang kau minggir dulu. Ada orang-orang percaya yang dikuatkan bukan karena melihat, tapi mereka merespon kehendak Tuhan karena beriman, karena percaya. Itu yang kita rindukan di tahun 2023 ini. Amin. Amin. Semakin banyak orang yang percaya bukan karena melihat, tapi karena beriman kepada pemberitaan firman Tuhan. Amin. Karena itu kehendak Tuhan saat ini. Saudara-saudara, itu yang harus kita teruskan. Jadi saudara-saudara, disinilah Paulus menyatakan tentang pengharapan kita yang pasti, kepastian yang kokoh, tentang rapture. Ya, yaitu apa? Pengangkatan di awan-awan. Kedatangan Yesus yang rahasia. Bukan yang kedua kali, saudara-saudara. Karena kalau saudara mengharapkan Yesus datang kedua kali, belum tentu saudara selamat. Loh, kok bisa gitu? Kenapa bisa begitu? Dari mana kita tahu? Tanya aja orangnya. Kan dia bilang mudah-mudahan. Ya berarti belum tentu selamat dia kan? Iya. Tapi kalau saudara mengimani tentang kedatangan Yesus yang di awan-awan yang rahasia, saudara pasti dalam kepastian yang kokoh. Amin. Amin. Ini nyata saudara. Ya kan? Bukan dibuat-buat. Kalau saudara mengatakan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, itu akan membuat saudara menjadi goncang. Kenapa jadi goncang? Karena memang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ada antikristus yang mengacaukan iman manusia pada saat itu. Kalau pengharapan saudara ke hal itu, maka saudara juga sekarang akan goyah. Jadi jangan salah berharap. Amin. Ambil kepastian di dalam pengharapan ini. Karena itu yang meneguhkan iman saudara dan saya. Menghadapi semua apapun yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Resesi tahun 2023 itu perkataan manusia. Amin. Tentunya kita berhikmat. Amin. Berhikmat apa? Berhikmat untuk membawakan diri kita tetap setia kepada Tuhan agar Dia mengajari kita menghadapi kehidupan di tengah kesulitan. Amin. Nah, itu maksudnya. Bukannya maksudnya saudara-saudara, oh iya, saya nggak takut apapun, tapi saya udah berpangku tangan saja. Ya kan, saya diam saja, saya nggak usah melakukan apa-apa. Bukan begitu maksudnya saudara, ya. Jangan salah kaprah, ya. Tapi yang dimaksud adalah apa? Bahwa ketika kita mengambil sikap, ya, berpedoman pada firman Tuhan, kita mau hikmat Tuhan yang mengajari kita menghadapi segala liku-liku persoalan kehidupan, resesi entah apalah yang akan terjadi. Termasuk juga, saudara-saudaraku, ketika kita harus melihat bahwa dalam kenyataan hidup kita, apa-apa yang kita rindukan belum menjadi kenyataan, kita tetap bisa bersyukur seperti yang Paulus kasih teladan kepada kita. Amin. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya sedikit lagi, saudaraku. Maka itulah sebabnya di ayat 6 sampai 9 dikatakan, yang tadi dulu sedikit lagi, ya. Di ayatnya yang ke bagian B-nya ayat 17 tadi, ya. Saya ulang sekali lagi. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa, bukan di bumi, tapi di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Di mana? Di sorga. Ya di sorga, bukan di itu tuh yang 12 itu suku itu ya. Di surga. Amin. Di situ selama-lamanya.
Dan karena itu ayat 18 dikatakan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kenapa saudara mempunyai penghiburan? Karena ada kepastian. Amin, saudara. Kalau nggak ada kepastian untuk kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan, itu pasti ada kebimbangan. Ya, masalah-masalah dalam kehidupan ini akan cenderung menggoncangkan keyakinannya. Karena apa? Karena tidak ditopang oleh kehendak Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kepastian yang kokoh, nggak kuat. Nah, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali tadi ke 1 Tesalonika pasal 1, kita akan akhiri ini, ya. Dikatakan di ayatnya yang ke 6 sampai 9, saya baca sekali lagi. Saudara, dan kamu telah apa? Telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan apa? Dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Amin, saudara. 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara-saudara, kesaksian mereka, amin, kesaksian jemaat daripada Tesalonika ini, motivasi terbesar mereka adalah ingin menjadi teladan hidup jemaat yang kudus secara corporate, secara komunal, bukan pribadi-pribadi, tapi secara bersama-sama. Ini yang akan kita teruskan di tahun 2023 ini. Amin. Kesaksian kita secara bersama. Tentunya di gereja ini sudah ada pribadi-pribadi yang memiliki kesaksian yang kuat, yang hebat, yang efektif, yang menonjol, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan mau lebih lagi dari itu, kita secara komunal, secara persekutuan, secara bersama-sama, kesaksian kita ingin disambut oleh Tuhan. Amin. Iya, saudara, itu maksudnya. Ingin menjadi teladan seperti jemaat Tesalonika ini. Kita sudah menunjukkan kesetiaan kita di tahun 2022, sangat luar biasa, amin. Penuh sukacita dan damai sejahtera meskipun tantangan di sana sini. Saudara-saudara, baik secara pribadi, keluarga, jemaat dan sebagainya, tapi semuanya bisa kita lewati dengan penuh damai sejahtera Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kita teruskan itu di tahun 2023 ini lebih lagi, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena dunia ini ingin melihat karakter. Karakter siapa, saudara-saudaraku? Ya, bukan karakter saudara dan saya, tidak. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bukan ingin mempromosikan gereja kita, ingin dipromosikan, apalagi orang-orang yang hebat di dalam gereja kita ini, tidak, saudara. Ya, Tuhan tidak terlalu butuh itu. Ya kan? Yang Tuhan butuh adalah apa? Pemberitaanmu membuat orang lain makin mengenal siapa Kristus yang sebenarnya. Amin. Itu baru jempolan bagi Tuhan. Saudara, biar orang lain melihat karakter Kristus, bawa dia kepada pengenalan yang benar tentang Kristus melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sukacita kita, damai sejahtera kita, pengharapan kita yang akan kita teruskan di tahun 2023 ini. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan berjanji emas, perak, dan batu permata akan menjadi bagianmu, bagianku, dan bagian kita bersama. Amin. Itu nyata kan? Nyata di dalam firman Tuhan yang kita percayai. Nyata di dalam Tuhan. Walaupun itu gelap, gulita di dunia ini, bagi dunia ini, tapi di dalam Tuhan itu adalah terang dan nyata. Amin. Itu yang kita percayai. Mari kita berjalan dengan pengharapan yang diteruskan yang luar biasa sedemikian rupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita secara kelompok, secara persekutuan, agar kesaksian kita itu lebih menggema lagi kepada semua orang,
Karena apa? Ingat saudara, berkatmu dan berkatku ada di situ. Berkat surgawi. Amin. Dari pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Semangat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan agar terus terpelihara motivasi yang benar. Motivasi dasar yang diletakkan pada keyakinan akan kasih karunia Allah yang begitu teguh di dalam Kristus Yesus, yang bekerja di dalam hikmat surgawi. Kami rindu ya Bapa, supaya di tahun 2023 ini Bapa di surga, ini semua akan Tuhan lakukan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur untuk semua ini Tuhan, karena kami percaya Engkaulah yang meneguhkan kesaksian ini, meneguhkan pengharapan ini di dalam setiap kehidupan jemaat kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih diberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang hadir di ruangan ini, di jemaat ini, dan juga yang mengikuti live streaming, diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, salam. Puji Tuhan. Kembalikan kepada Pak Margun.